Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtar Baihaqi, salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk merefleksi pembelajaran webinar dosen tamu dengan pembicara Prof. Mimi Fitriana Zain, PhD, yang menjelaskan tentang multiple intelligence. Ini adalah salah satu tugas mata kuliah emosional intelligence dengan dosen pengampu Ibu Diah Ningrum, SPD MED. Oke, langsung saja. Multiple intelligence. Pertanyaannya, apa itu multiple intelligence? Multiple intelligence adalah kecerdasan ganda yang dapat dimaknai dengan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi multiple intelligence itu kecerdasan ganda untuk menyelesaikan berbagai masalah. Nah, dari multiple intelligence ini tokohnya yaitu dipelopori oleh Profesor Dr. Howard Gardner, di mana dia adalah salah seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Nah, di sini ada diagram. Pada awalnya, multiple intelligence ini hanya terbagi ke dalam 8 kecerdasan. Tapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya ilmu pengetahuan, multiple intelligence ini bertambah menjadi 9 kecerdasan. Maka di sini dari diagram ini adalah diagram awal ketika 8 kecerdasan, tapi bertambah menjadi 9 kecerdasan. Dan multiple intelligence ini biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Banyak contohnya ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu dari multiple intelligence ini, dari teori Howard Gardner ini, terdapat 2 bagian, di mana bagian yang sebelah kiri itu termasuk kepada psychometric theory of intelligence. Bagian yang sebelah kanan itu masuk pada unique intelligence. Prof. Mimi menjelaskan bahwa bagian yang sebelah kanan, linguistik, logical, matematik, spatial intelligence ini itu didominasi oleh kecerdasan otak sebelah kiri. Dan biasanya ketika orang mempunyai kecerdasan otak yang sebelah kiri, itu bisa merangkul kecerdasan yang sebelah kanan, yang unique intelligence ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan karena ada yang mempunyai kecerdasan otak sebelah kanan, ya, sebelah kanan itu bisa juga mempunyai kecerdasan yang sebelah kiri ini, tapi itu kemungkinannya lebih sedikit. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah intelijensi linguistik atau verbal linguistik. Artinya kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, linguistik ini adalah kemampuan membaca dan menulis secara efektif. Nah, contohnya di sini adalah kemahiran mengarang puisi, cerpen, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah intelijensi matematis logis atau logical mathematical intelligence. Artinya kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika. Nah, biasanya anak yang memiliki kecerdasan matematis logis ini biasanya mampu mengenal dan mengamati konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat.
mampu mengamati objek dan mengerti fungsi dari objek tersebut, dan pandai dalam memecahkan masalah yang menuntut pemikiran logis. Yang selanjutnya adalah intelijensi ruang atau spatial intelligence, yaitu kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat dan juga mengenal bentuk dan benda secara tepat. Nah, biasanya anak-anak yang mempunyai spatial intelligence ini suka coret-coret, senang coret-coret, suka menggambar, melukis, membuat teka-teki, fotografi, dan sebagainya. Yang selanjutnya, intelijensi kinestetik badani atau bodily kinesthetic intelligence, yaitu kemampuan untuk menggunakan tubuh dan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Nah, biasanya anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik ini biasa memiliki kontrol pada gerak keseimbangannya, ketangkasannya, dan keanggunan dalam bergerak. Nah, biasanya di dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai kecerdasan kinestetik ini pandai menari, olahraga, dan mengerti kehidupan sehat, suka menyentuh, memegang, dan bermain dengan apa yang sedang dipelajari, dan juga suka belajar yang suka terlibat secara langsung. Yang selanjutnya, intelijensi musikal atau musical intelligence, yaitu kemampuan untuk mengembangkan atau mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik. Nah, anak yang mempunyai intelijensi musikal atau musical intelligence ini biasanya suka bernyanyi, suka memainkan musik, memainkan alat musik, dan lain-lain. Yang selanjutnya, intelijensi interpersonal, yaitu kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intens, motivasi, watak, temperamen orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini umumnya mengenal emosi diri sendiri dan orang lain, serta mampu menyalurkan pikiran dan perasaan, dan mampu bekerja mandiri dan mengembangkan konsep diri secara baik. Yang selanjutnya, intelijensi intrapersonal atau intrapersonal intelligence, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu untuk bertindak secara adaptif berdasar pengalaman diri, serta mampu merefleksi dan keseimbangan diri, kesadaran tinggi akan gagasan-gagasan. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal biasanya memiliki hubungan baik dengan orang lain, pandai menjalin hubungan sosial, memiliki kemampuan untuk memahami orang lain, dan sebagainya. Yang selanjutnya, intelijensi lingkungan atau naturalis intelligence, yaitu kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang dengan baik. Nah, anak yang memiliki kecerdasan naturalis biasanya suka mengamati, mengenali, berinteraksi, dan peduli dengan objek alam, tanaman, atau hewan, dan juga biasanya gemar melakukan aktivitas outdoor seperti jalan-jalan, camping, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu intelijensi eksistensial atau existential intelligence, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan dan kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam, keberadaan atau eksistensi manusia. Anak yang memiliki intelijensi eksistensial biasanya memiliki kesadaran tinggi di dalam menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan memiliki upaya untuk menjadi lebih baik. Nah, ini intelijensi tambahan setelah berkembang dari 8 intelijensi menjadi 9 intelijensi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pemahaman yang saya pahami. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.